Seumpama biji sesat. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita sedang membahas satu tema, yaitu datang dan pergi. Kisah ini adalah di mana Yesus itu menghentikan akan angin ribut. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita bicara bahwa yang paling penting di mana posisi kita berada, bersama dengan perahu Yesus atau saudara hanya ada di danau yang sama. Dan pagi ini kita akan melihat lagi bagian yang lain. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita pasti ingin menghindari masalah yang datang dalam hidup kita. Memperkecil sebisa mungkin masalah yang datang dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, masalah yang datang dalam hidup kita itu dikatakan sewaktu-waktu, sekonyong-konyong, tiba-tiba datang. Tidak pernah ada masalah itu datang dengan permisi, minta izin dulu kepada kita. Dia akan datang sewaktu-waktu. Dan masalah itu, saudara yang kasih Tuhan, sudah pandang menjadi dua bagian. Masalah besar atau masalah kecil. Masalah besar, saudara tidak bisa mengatasi. Masalah kecil, saudara bisa mengatasi, sehingga saudara berkata, masalah ini kecil. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebetulnya besar atau kecil dari masalah kita ini, sebetulnya tergantung sudut pandang kita. Kalau kita merasa diri kita kecil, maka masalah yang ada di depan kita menjadi sesuatu yang besar. Tetapi kalau kita merasa diri kita ini besar, maka kita akan melihat masalah kita ini menjadi sesuatu yang kecil. Jadi saudaraku yang Tuhan, dalam hidup kita ini kita perlu sebenarnya bahwa kita ini melihat diri kita. Dan juga menentukan dengan siapa kita ini menentukan masalah itu besar atau kecil. Kalau saya sedang pergi dengan seorang yang kaya, atau seorang yang gagah perkasa, mungkin ahli kungfu, saya berjalan di tengah-tengah orang yang mungkin preman-preman, saya tidak akan takut karena saya bersama dengan orang yang ahli kungfu. Jadi saudara yang Tuhan, masalah itu tergantung dari sudut pandang kita dengan siapa kita ini ada, saudaraku. Saudaraku yang Tuhan, tapi kita tahu bahwa masa itu bila datang dalam hidup kita itu sewaktu-waktu. Dan biasanya masa itu berkaitan dengan pekerjaan kita atau situasi di mana kita sedang berada. Kalau murid-murid Yesus itu diterpa angin, itu hal yang biasa. Karena dia seorang nelayan. Mungkin tidak asing bagi dia untuk angin yang menerpa perahunya dan lain sebagainya, itu hal yang biasa karena itu pekerjaan dia. Begitu juga dengan kita. Di mana saudara itu ada, masa itu sesuai dengan apa yang sedang saudara kerjakan, itu akan terjadi. Kalau saudara sedang bekerja di dapur memasak, saudara kena minyak atau mungkin ada peso yang mengikis tangan saudara, itu hal yang biasa, bisa terjadi. Jadi saudaraku yang Tuhan, masa itu sebenarnya sesuatu yang tidak jauh dari apa yang sedang kita kerjakan. Cuma seringkali masalah itu dikatakan bahwa menjadi besar, dan dikatakan firman Tuhan, angin yang mengamuk, itu sesuatu yang besar. Dan rasanya murid-murid menjadi kecil dan tidak mampu. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita akan menjadi besar, menjadi mampu ketika kita tahu dengan siapa kita ada. Atau siapa yang ada dengan kita. Dan Tuhan berkata, apa yang di dalam kamu itu lebih besar, yaitu roh Allah. Dan kita ini bisa mengatasi akan roh yang ada di dunia ini. Masalah yang ada di dunia ini kita bisa mengatasi karena saudara tidak sendirian, sudah bersama dengan roh Tuhan. Jadi saudara yang Tuhan, dalam hidup ini yang paling penting, dengan siapa saudara berada hari ini. Saudara berada dengan
Yesus satu perahu atau hanya sekedar ada satu danau bersama dengan Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, itu sangat penting. Sadarilah bahwa apa yang dalam dirimu itu jauh lebih besar, yaitu karena ada roh Tuhan. Sehingga saudara bisa menghadap atau melihat roh atau hal-hal dunia ini, masalah yang ada di dunia ini jauh lebih kecil. Saudara ingat tentang seorang hamba Tuhan yang namanya Elisa. Dan pada waktu itu saudara kasih Tuhan dikepung dengan orang Aram. Bujangnya takut saudaraku, karena tentara Aram begitu banyak. Lalu dia datang kepada Elisa. Dia berkata, gawat ini Bapak, orang mengepung kita. Elisa tenang karena Elisa berkata dalam 2 Raja-Raja 6 ayat ke-16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di sini Elisa sadar bahwa dia tidak takut karena dia yang menyertai dia jauh lebih besar. Lalu Tuhan membuka mata bujang itu dan melihat tentara surgawi. Jadi saudara kasih Tuhan, Elisa tidak melihat apa-apa, tapi dia yakin bahwa yang menyertai dia lebih besar. Mungkin saudara tidak melihat apa-apa dan rasanya Yesus sedang tidur begitu. Tapi kalau saudara yakin yang sedang tidur itu adalah raja di atas segala raja, itu tidak begitu menakutkan ketika masalah itu datang. Sehingga Yesus bisa tidur dengan nyenyak, walaupun angin menembus akan perahu mereka, dia tetap bisa tidur dengan nyenyak. Karena di dalam diri Yesus adalah kuasa di atas segala-galanya. Dan yang menyertai saudara hal yang sama. Kalau saudara ngerti itu, mungkin saudara tidak perlu takut. Yang penting, di mana saudara berada, apakah dengan seperahu dengan Tuhan atau di perahu yang lain. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami tetap teguh, karena yang bersama kami adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi.